Sekarang kita bahas pencatatan atau penjurnalan untuk transaksi pembelian dengan perpetual inventory system. Untuk transaksi pembelian barang dagang, perusahaan beli secara tunai atau secara kredit. Perusahaan biasanya mencatat pembelian ketika perusahaan menerima barang dari pihak penjual. Untuk itu harus terdapat dokumen sebagai bukti tertulis transaksi tersebut. Jika perusahaan beli secara tunai, maka perusahaan akan menerima bukti berupa kwitansi yang menunjukkan perusahaan sudah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli. Jika perusahaan beli secara kredit, maka perusahaan menerima barang terlebih dahulu sehingga perusahaan berhutang ke penjual. Bukti untuk ini disebut purchase invoice atau invoice pembelian. Inilah contoh dokumen invoice pembelian. Di sini disebutkan nama PW Audio Supply di invoice. Jika kita lihat ini, maka kita tahu siapa yang membuat invoice ini, yaitu Audio Supply sebagai pihak penjual barang. Di invoice kita melihat barang dijual ke Sauk Stereo, yang berarti Sauk Stereo adalah pihak pembeli. Dengan detail seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat informasi jenis barang disertai dengan nomor katalognya, kemudian jumlah barang yang dijual, harga, dan total penjualan. Di samping itu terdapat informasi tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 April, nama pihak penjual. Kemudian terdapat syarat pembayaran disebutkan di sini 210 N30. Hal ini berarti transaksi ini dilakukan secara kredit, di mana jangka waktu kredit adalah 30 hari. Jika Sauk sebagai pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal invoice, maka Sauk akan mendapatkan diskon pembelian sebesar 2%. Namun, jika dia membayar lebih dari kurun waktu itu, maka dia tidak akan mendapatkan diskon dan harus membayar dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal invoice. Jadi, inilah contoh invoice. Bentuk invoice tiap perusahaan berbeda-beda, tapi informasi yang ada dalamnya ya pasti seperti ini. Invoice ini adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan. Cukup dengan invoice yang dikeluarkan oleh pihak penjual yaitu Audio Supply, maka itu sudah menjadi bukti transaksi bagi pihak pembeli yaitu Sauk Stereo. Jadi, Sauk Stereo tidak perlu membuat dokumen lain terkait dengan transaksi pembelian. Invoice ini diterima pembeli ketika pihak penjual sudah mengirimkan barangnya atau pihak pembeli sudah menerima barang dari pihak penjual walaupun waktu itu belum membayar. Oleh karena itu, berdasarkan bukti transaksi invoice itu, maka perusahaan pembeli yaitu Sauk Stereo wajib melakukan pencatatan untuk transaksi pembelian ini. Jurnalnya adalah debit inventory atau persediaan dan credit account payable atau hutang dagang. Jadi debit inventory karena Sauk Stereo membeli persediaan sehingga persediaannya bertambah di sebelah debit, kemudian credit account payable atau hutang dagang karena pembelian dilakukan secara kredit. Kita harus tahu bahwa tidak semua pembelian melibatkan akun inventory, karena pembelian bisa saja membeli gedung, peralatan, tanah, perlengkapan. Jadi yang kita bahas kali ini hanya khusus pembelian persediaan. Jika Sauk Stereo membeli perlengkapan atau supplies yang dicatat, maka debit supplies bukan inventory. Sama halnya jika Sauk membeli peralatan, maka tetap dicatat sebagai equipment bukan inventory. Penting bagi kita untuk mengetahui mana yang disebut persediaan, mana yang disebut peralatan, dan mana yang disebut bangunan. Maksudnya adalah, jika kita membahas perusahaan dagang yang berupa dealer mobil, pasti persediaan yang dibeli adalah mobil dan yang dijual adalah mobil. Kemudian, jika perusahaan dealer ini membeli mobil, kita harus tahu dulu mobil ini untuk apa. Jika mobil yang dibeli tadi dijual lagi sebagai persediaan atau barang dagangan, berarti itu masuk sebagai persediaan atau inventory. Namun, jika perusahaan dealer itu membeli mobil untuk kegiatan operasional yang digunakan staf pemasaran untuk promosi produk, maka mobil itu bukan inventory tapi sebagai kendaraan atau vehicle. Lalu bagaimana jika perusahaan properti yang membeli gedung dan menjual gedung, kemudian dia membeli gedung, lihat dulu gedung itu untuk apa. Jika untuk kantor pemasarannya, maka itu akan masuk akun building. Jika gedung itu untuk dibeli lalu dijual lagi sesuai dengan tujuan perusahaan properti yang menjual gedung, maka gedung itu kita akui sebagai inventory. Jadi, hati-hati ketika kita mendebit persediaan, kita harus tahu terlebih dahulu apakah perusahaan itu tujuan utama menjual apa, dan kemudian yang dibeli itu digunakan untuk apa.